Insya Allah, ikhwan, kajian kita untuk hari ini tidak mengkaji fikih, karena fikih akan kita kaji dalam hari Ahad. Nah, ini judulnya Utruk Asaron Qobla Rohil. Kalau diterjemahkan, tinggalkanlah jejak sebelum kau pergi. Pergi di dia hartosna maut. Kamari ada buku ini katanya kan terjemahannya? Tapi sesah. Oh, buku lama. Ini saya dapat dari Masjidil Haram, gratis, disimpan di gerbang-gerbang pintu masjid dengan berbagai bahasa. Saya cari-cari, oh ada yang bahasa Arab, ambil bahasa Arab lah. Ngarah rada gaya setik maksudnya gitu. Nyotumanya Ustadz bahasa Urdu misalnya, kan ada bahasa Urdu intinya. Jadi bahasa Arab. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau salah seorang ulama. Orangnya putih, bersih ya, kalau kita lihat di YouTube itu. Nah, jadi gambaran umum dari buku ini mendorong kita untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sebelum kita meninggal. Kira-kira apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi setelah kita gitu. Jangan sampai kita meninggal kemudian dunia melupakan kita begitu saja. Karena orang itu kalau mati namanya saja sudah tidak disebut lagi. Paling dikatakan mana layona kan gitu cek orang senamanya. Terus disalatkan can mayitna, jenazahnya. Sampai ketika itu juga nama kita itu sudah dilupakan orang. Kita hanya disebut dengan jenazah, mayit. Orang Sunda bilang layon seperti itu. Nah, kira-kira setelah kita dikubur, apakah orang masih ingat dengan kita atau tidak? Karena para ulama itu sampai sekarang namanya masih disebut. Walaupun sudah ribuan tahun meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada yang lupa sampai sekarang. Bahkan setiap hari disebut dan didoakan oleh miliaran kaum muslimin. Kaum muslimin teh ayeuna teh 1,7 miliar. Tapi duka, can pernah ngitung gitu. Tapi kata orang 1,7 miliar. Coba orang miliaran seperti itu mendoakan. Berapa banyak pahala yang akan mengalir sampai dikubur nanti. Nah, kira-kira kalau kita meninggal nanti ada orang yang mengingat kita atau tidak gitu. Sakalpeung urang mah budakna wae poho madan parebut warisan. Ada orang tua yang jasadnya belum dikubur, anaknya sudah berebut warisan. Gelut. Nepikeun ka mawa gunting tetangga abdi mah. Ditanya ku lanceukna teh, lain ngajawab, ada naon gogog gitu. Itu kepada kakak sendiri nyebut gogog. Dan itu urusannya warisan, urusannya harta. Antara adik kakak itu sampai orang tua meninggal mereka tidak saling mengenal lagi. Nah, kita jangan sampai meninggalkan jejak-jejak seperti itu gitu. Makanya kira-kira nilai lebih apa yang bisa kita berikan kepada kehidupan ini? Kata para ulama, kalau engkau tidak bisa meninggalkan nilai untuk kehidupan ini, maka engkau sebetulnya hanya beban saja untuk hidup ini. Supaya kita tidak menjadi beban, maka lakukan yang terbaik mumpung masih hidup. Dan hidup kita tidak lama, cuma 70, 60, 70 tahun saja. Sedikit sekali yang sampai 80 tahun. Nah, yang 60 tahun, 70 tahun teh kalau nepi eta ge, kira-kira apa yang bisa kita tinggalkan sebagai warisan untuk anak-anak kita? Sebagai untuk cucu-cucu kita gitu. Bisi aya nu nganepikeun ka 50 tahun. Pak Agus sasabar aya ya Pak Agus? 40, Pak. 40? Nembe 40. Itunya berarti 10 tahun deui. Mun nepi eta ge. Intinya, Kang Andi sami sayang Pak Agus. 38 ya, 38. Abdi 38 eta teh. Tapi memang dari sekian puluh tahun hidup tuh rasanya hanya sedikit yang kita lakukan ya. Yang kita lakukan dari kebenaran eta ge teuing bener teuing teh kadang-kadang abdi sok mikir kitu tah. Nah, mata kira-kira naon ya pipahalaeun? Karena surga itu ada 8 pintu. Dan setiap orang akan masuk ke pintu itu sesuai dengan amalan yang menjadi apa? Unggulannya. Nah, kira-kira unggulan kita di mana? Gitu dari amalan itu. Ari Abu Bakar As-Siddiq mah memang sadayana unggul.
Sampai ketika berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan agar aku bisa masuk dari ke-8 pintu itu." Maka Nabi mendoakan Abu Bakar bahwa engkau di antara orang yang akan masuk dari pintu yang mana saja. Nah, kira-kira orang tina naon ieu teh? Geus kapikir can? Gitu. Da kudu di planning asup surga oge. Ari nikah deui planning gitu. Sembunyi-sembunyi eta teh planningna teh. Kapanggih tungtungna teh terjadi kan gitu. Betul tidak? Iya. Iya, kita mau menyekolahkan anak, misalnya di planning pernikahan anak kita seperti apa di planning gitu. Tapi kok asup ke surga teh aya planningna. Asa sakasampeurna, weh ka surga mah. Harusnya justru surga itu menjadi tujuan utama. Dunia ini sekedar jangan lupa. Kan gitu. Allah mengatakan apa? Carilah, kata Allah, apa yang Allah sediakan untuk kalian berupa negeri akhirat. Tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Ari urang mah sok tibalik. Kadenya tong poho salat tuh. Tong poho salat, justru tong poho gawe kuduna mah gitu. Jangan lupa kerja ya. Kenapa? Karena tujuan utama kita itu ibadah. Bekerja cari uang itu hanya sekedar jangan lupa. Gitu. Tapi faktanya ya tadi ciri kiamat mah sok tibaralik sagalana oge. Yang tadinya laki-laki jadi siga awewe jadi siga laki-laki, yang mencari nafkah itu suami, sekarang kebanyakan istri gitu. Nah, sama yang tadinya dunia ini hanya sekedar jangan lupa, justru sekarang ibadah yang jangan apa? Lupa itu. Ini ciri kiamat. Nah, kebaikan yang bisa kita lakukan itu, kata Syekh, dalam kehidupan dunia ini ada dua jenis kebaikan, Pak. Ada kebaikan yang sifatnya muta'addi, ada kebaikan yang qasir. Apa yang dimaksud dengan kebaikan muta'addi dan kebaikan qasir itu? Kebaikan muta'addi itu adalah kebaikan yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Ini namanya an-naf'u al-muta'addi. Kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, an-naf'ul qasir. Kebaikan tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Gitu. Ini jenis kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Cuma mana yang lebih utama gitu antara dua kebaikan ini? Maka para ulama sepakat bahwa kebaikan yang pertama itu yang manfaatnya dirasakan banyak orang itu lebih baik daripada kebaikan yang kedua. Gitu. Nah, makanya ada sebuah kaidah, inna afdal ibadat aksaruha naf'an. Sebaik-baik ibadah itu yang manfaatnya paling apa? Banyak dirasakan orang. Itu kaidah. Nah, kira-kira MBI ini bisa nggak nih jadi wadah yang manfaatnya itu tidak hanya dirasakan pribadi atau anggota saja, tetapi di luar MBI pun merasakan bagaimana kebaikannya itu. Nih, tugas Pak Agus ya. Planningna gitu kapayun. Coba beres Ramadan, Syawal kan tahun baru Islam tuh nanti. Kira-kira kebaikan apa saja yang sekiranya bisa dirasakan oleh banyak orang? Itu kudu jauh-jauh, sekitar ini saja kita ini. Di Bandung orang teh kan. Misalnya bisa menyantuni anak yatim misalnya. Fakir miskin. Tuh di daerah Sukajadi aya rumah kanker Abah Lutung. Terang tuh rumah kanker Abah Lutung sugan teh terang teh. Nah, itu beliau menyediakan rumah singgah bagi anak-anak penderita kanker sebelum mereka mendapat perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dulu saya beberapa kali suka ke situ itu, ngisi kajian di situ, tapi udah lama saya tinggalkan karena aku sibuk masuk pohok segala oge gitu tah. Nah, coba datangi yang seperti itu, gratis itu Pak. Nah, dari mana si Abah dapat biaya itu? Dari donasi. Gitu. Iya, donasi. Ada yang ngasih beras tiap bulan gitu. Ada juga yang memang ngasih uang
Eta hebat, eta suami istri. Dan beliau melakukan itu karena anaknya meninggal sebab kanker. Gitu, anaknya kanker, setelah itu beliau memperjuangkan para penderita kanker. Nah, MBI coba. Ya, tidak hanya cukup dengan kajian seperti ini. Ini ngaji bagus, tapi manfaatnya untuk kita kan secara pribadi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita ini, utamanya kaum musliminnya, saudara-saudara kita. Kalau ada bencana, penggalangan dana, bisa kan kerjasama dengan JS misalnya, atau kerjasama dengan Atasdi gitu. Nah, itu pahalanya lebih apa? Lebih besar gitu. Nah, mana dalilnya? Yang pertama, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alim alal abid, kata Nabi. Keutamaan seorang ahli ilmu di atas seorang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan di malam purnama ala sairil kaukab, di atas bintang-bintang yang lainnya. Kenapa coba ahli ilmu lebih utama dari ahli ibadah? Kahiji ibadah wae butuh ilmu. Ya, ngan ulah ongko ahli ilmu tapi ngedul ibadah ulah. Ciga Yahudi eta mah. Ahli ibadah tanpa ilmu siga Nasrani. Ari muslimah ibadahnya selalu dibangun di atas ilmu. Tapi ketika dibandingkan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, maka ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Kenapa? Ahli ilmu manfaatnya dirasakan banyak orang. Beda dengan ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Suatu hari Fudail bin Iyad itu sedang beribadah di Masjidil Haram itu. Kemudian beliau mendapatkan, dan Fudail bin Iyad, bukan Fudail bin Iyad, siapa sih? Ibnu Mubarak ya? Kalau tidak salah Ibnu Mubarak. Beliau itu ibadah sampai disebut dengan Abidul Haramain, hambanya dua Haramain, Mekah dan Madinah. Antara Ibnu Mubarak dengan Fudail bin Iyad lah ini. Cuma sih saya lebih cenderung Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Itu beliau ibadah terus sampai suatu saat sahabatnya yang sedang berada di medan perang itu mengirimkan surat. Ketika dibuka beliau menangis. Isi dari suratnya itu, penggalannya itu apa? Wahai hamba Haramain, apabila engkau melihat kami di medan pertempuran ini, sebetulnya engkau akan tahu sebetulnya apa yang kau lakukan itu hanya bermain-main saja, katanya gitu. Ibadahmu itu hanya main-main saja. Engkau di sana berlumuran air mata, sedangkan kami di sini berlumuran apa? Darah dan keringat. Sampai beliau menangis, kemudian beliau meninggalkan masjid dan mempersiapkan kuda perangnya, kemudian pergi bertempur di medan perang. Gitu. Nah, itu dalam kondisi di mana kaum muslimin berperang ketika itu, berjihad, maka ibadah yang paling utama itu apa? Jihad itu. Nah, dalam kondisi yang tidak ada perang seperti itu, ya salah satu jihad kita itu menuntut ilmu seperti ini. Dan ilmunya harus disampaikan kepada orang lain. Matakna salah orang yang mengatakan, tong waka dakwah, cina dakwah mangke, lamun gus diajar mang tahun-tahun, nah ada dakwah mah kewajiban setiap orang. Hanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan dakwah itu ceramah seperti ini gitu ya, khutbah, ya itu ada etape yang harus dilewati oleh kita. Tahap-tahap yang harus kita lewati, belajar, baru kita boleh ceramah, menyampaikan ilmu. Tapi dakwah hanya sebatas menyampaikan apa yang kita tahu, itu sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Gitu. Mata Pak Agus, Kang Andi, oke, dakwah. Kajian hari ini apa yang diterima dugikeun. Kasaha ka istri misalnya, ke anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kalau dekat dengan tetangga, kepada tetangga kita, itu manfaatnya sangat banyak. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi berkata kepada Ali, wahai Ali, kata Nabi, andai kata Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hari unta merah teh onta nupang mahal na harita. Zaman ayeuna mah meureun haraina gitu nya.
gitu. Harley lah zaman ayeuna tah siga eta tah. Ya. Atau Donton merenana malah gitu ya. Marahal lah sebut gitu. Ferrari, Tesla mah Tesla sabaraha tah. Ari Ricky Elson tunggu ngajian ieu nya. Tah itu jadi baheula mah onta. Ayeuna mah anu merah teh bebek BMW, bebek merah warnanya. Tah andai kata Allah beri hidayah satu orang saja. Cobalah menu dapat hidayah nanti 10 orang. Gitunya, mendapat hidayahnya 100 orang, 1000 orang melalui satu organisasi MBI misalnya. Nu tadi dengan saukur memotoran, orang-orang yang menjadikan Harley sebagai ideologi gitunya. Kan ada. Kan ada tuh orang ideologinya tuh motor gitu. Jadi di dalam benaknya tuh nu kabayang teh knalpot gitu kan. Roda gitunya. Tapi kemudian berubah ideologinya yang tadinya gelinding gitu roda menjadi Islam misalnya. Melalui organisasi MBI ini. Mata Ustaz Subhan tah. Kalau banyak orang yang tobat melalui beliau sok sabaraha eta pahalana. Nah, mata jangan disia-siakan itu. Ini kan hanya sebatas wadah kita itu sebetulnya kan, bukan tujuan akhir kan. Semua organisasi Islam itu wadah. Rek JS-na, rek Atasdikna, mau Persisnya, Muhammadiyahnya ataupun apa Al-Irsyadnya misalnya, itu wadah perjuangan. Dan setiap wadah itu mungkin memiliki fungsinya masing-masing. Gitu. Ada kesalahan wajar orangnya ada loba kesalahan orangnya. Kewajiban sesama Islam itu saling apa? Menasehati. Gitu. Makanya Syekh Utsaimin itu punya kaidah. Kita tolong menolong dalam kebenaran dan kita saling menasehati dalam hal yang berbeda di antara kita. Itu kata Syekh Utsaimin. Wa tanasah fima ikhtalafna. Gitu. Kita saling menasehati dalam perkara yang kita perselisihkan. Kalau kita keliru, ya terima kebenaran. Kalau kita benar, ya mereka harus menerima apa? Kebenaran. Seperti itu yang namanya dakwah. Nah, dari wadah-wadah ini berapa banyak manusia yang kemudian tersadarkan masuk ke dalam agama Islam misalnya seperti yang dilakukan Zakir Naik itu. Berapa juta manusia yang masuk Islam melalui beliau. Atau gurunya Ahmad Dedat, berapa Nasrani, berapa ribu Nasrani yang masuk melalui tangan beliau, dakwah beliau. Itu pahala ngucur terus. Gitu, sampai meninggal dunia. Makanya dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan apa? Man da'a ila huda, kata Nabi. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, baginya pahala. Wa ujuri man tabi'ahu, dan pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka itu. Itulah yang nanti dikenal dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu, yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Bukan hanya pahalanya mengalir, masih terus dianggap seperti sedang beramal. Kan gitu ya? Nabi kan mengatakan apabila anak Adam beramal, apabila anak Adam mati, maka putus semua amalnya kecuali 3. Artinya walaupun sudah mati, dia dianggap masih seperti beramal. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya." Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan bebaskan dia dari satu kesulitan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu
fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong siapa? Saudaranya. Nah, mata Akang jadikan MBI ini sebagai sarana tolong menolong di antara anggota lah minimal. Kalau ada anggota yang kesulitan ekonomi terdampak COVID-nya, dibantu, mungkin ada kas kan di MBI itu? Ada kan? Coba dibantu semampunya. Jangan sampai ongkoh dulur orang teh tapi ngerasa diantep gitu ta. Ya kadang-kadang kan gitu orang tehnya keur susah nih bisa nu datang gitu. Tong beroning datang nanya nawe agen teu. Kadang-kadang gitu. Jangan sampai orang teh nanya di WA teh karena ada maunya saja gitu. Itu komunikasi paling rendah tingkatannya, itu komunikasi yang sifatnya menawarkan barang itu, berjualan. Nanya kabar gitu na WA, tungtungna nawarkeun buku Ramadan kan gitu kan tuh. Itu kan satu komunikasi tingkat rendah sekali itu. Sampai senyumnya saja kan menjual gitu, menawarkan barang. Tapi coba orang-orang kampung kenal henteunya ketika duduk ujug-ujug ngobrol we orang lembur mah. Ngobrolkeun tangkal sampe. Kadang-kadang cucunguk nangkarak diobrolkeun. Sok coba menjadi bahan pembicaraan yang menarik gitu. Nah, coba bisa nggak kita punya jiwa-jiwa seperti itu? Itu artinya kan jiwanya murni lah. Tidak ada muatan-muatan kepentingan. Menyelam sambil minum air gitu kan ya. Atau memancing di air keruh lah istilah. Nah mata ada sekian ratus anggota itu, jangan sampai di antara mereka ada yang merasa diabaikan. Jeung ulah oge datang ke kajian teh keur aya butuhna hungkul tak eta goreng gitu. Intinya ori keur teu butuh teuing ka mana ngamplang ke keur butuh gitu, karek datang. Mun aya nasi kebuli karek torojol gitu kan. Siga kamari di mana? Di JS gitu kan. Biasana tara aya teh nah mana yang ada aya gitu. Nepi eta irungna seukeut. Gitu. Gitunya. Nah kadang-kadang kita tuh coba persaudaraan kita itu dikumpulkan, diikat, jangan hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi saja gitu. Tapi betul murni karena kecintaan kita, keimanan kita. Ada orang jalan mau menengok saudaranya kan gitu. Kemudian Allah mengutus malaikat kan kepada orang itu. Orang itu bertanya, mau kemana engkau? Aku mau bertemu dengan saudaraku. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan engkau ambil dari dia. Dia mengatakan enggak, aku datang karena aku mencintainya. Maka malaikat itu mengatakan, aku sesungguhnya adalah utusan Tuhanmu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Jadi bertemu betul-betul karena dorongan ukhuwah gitu, imaniyah, ukhuwah Islamiyah, bukan karena tujuan-tujuan materi, tujuan dunia. Dan para sahabat mah dulu berkumpul itu seperti itu. Rek aya rek itu ngumpul mangan mangan gitu. Tapi dia mah kudu dia mah ulah bagus. Dia mah kudu mangan dia makan deh. Mangan orang mangan gitu ya. Nah jadi ikhwan ini kritik saya. Jangan sampai kita berjumpa itu hanya karena ada inginnya saja. Jadi kita berjumpa itu karena ingin memberi manfaat. Jadi jangan sampai kita menemui orang itu karena hanya ingin mengambil manfaat. Karena ketika manfaat itu sudah tidak ada dari orang itu sudah selesai. Tapi kalau dorongannya kita ingin memberi manfaat, orang itu punya manfaat untuk kita atau tidak, kita akan terus gitu ya mencintai orang tersebut. Karena dorongannya memberi bukan mengambil. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagaimana orang yang ibadahnya itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, kemudian dia mati, itu akan terputus pahalanya itu. Tapi orang yang manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang,
maka dia tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal dunia, gitu. Wa qad ba'asallahu al-anbiya bil ihsanin ilal khalqi, maka sungguh Allah telah mengutus para nabi untuk menyebarkan kebaikan, katanya, kepada seluruh makhluk, memberi mereka hidayah, memberikan mereka manfaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan mereka tidak diutus untuk berkholwat. Para nabi itu tidak diutus untuk menyendiri, kata ulama itu, kata syekh itu, dan tidak diutus untuk menjauhkan diri dari manusia. Makanya kita pun tidak boleh uzlah misalnya. Kita hidup di satu kampung, di masyarakat, tapi terkenal jeung tetangga, nggak boleh itu. Ya, ada sebagian orang yang sudah ngaji itu menjadi antisosial, itu nggak betul itu. Beres ngaji itu jadi bau banget nanti. Nggak zaman dulu tidak bahagia gitu. Kan harusnya beres ngaji mah bahagia orang tanya, hati teh lapang gitu, senyum, terus bertemu dengan tetangga tuh ramah. Iya mana beres ngaji teh bet zaman dulu. Siga nu susah gitu uripna teh. Siga loba ieu. Terus suka ada doktrin bahwa bertetangga dengan babi itu lebih utama daripada dengan ahlu bid'ah. Padahal kata-kata nabi ahlu bid'ahnya, tetangga orang ahlu bid'ah lain dah lain. Jadi karena kurang penjelasan meureun siapa yang dimaksud dengan ahlu bid'ah teh, semua orang yang melakukan bid'ah dianggap ahlu bid'ah. Padahal ada kaidah, ahlu bid'ah pasti berbuat bid'ah, tapi orang berbuat bid'ah belum tentu ahlu bid'ah. Itu kaidah itu diantara ulama itu. Nah tetangga kita itu kan orang-orang awam, nggak ngerti, ngalakukan bid'ah. Oh si Aki ahlu bid'ah. Ini cik si Aki teh. Jangan ahlu bid'ah teh naon, jangan Aki mah teu ngarti kan gitu. Orang main hakimi wae, akhirnya orang nggak mau kenal dengan tetangga. Padahal lamun kahuruan imahna saha nu mareuman. Da moal sugan nelpon Ustaz Chandra, iya bumi abdi kahuruan. Ya, nelpon ustadna atau teman-teman kajianna nepikeun ka daratang karek mareuman, enggak ikhwan. Tatangga mah tanpa diminta mareuman seuneu. Enggak sieun ka dieu kumaha. Manyeuleup diantep. Ya itu. Sieun ka dieu. Basa eta di kebun gedang kahuruan. Wah, rame. Nah, alhamdulillah basa di Asidik aya kahuruan. Eta nu salah satu yang mareumannya santri-santri di Asidik. Ustadz Ade Abdullah gitu kan, sampai akhirnya masyarakat pun mau ngaji tuh dampaknya. Masya Allah, sampai terus Priyogi Pager abdi ngadamal pager itu masyarakat itu. Kenapa? Manfaatnya terasa oleh masyarakat gitu. Tapi lamun orang kemudian kholwat di imah we cicing nepikeun ka kaca imah teh ditutupan ku koran kabeh. Aya itu nepikeun ka ventilasi acan. Nya masak teh bulek di jero imah teh bulek. Nepikeun ka anaknya itu sakit paru-paru. Gitu. Anaknya sampai sakit paru-paru anaknya itu. Kemudian istrinya gitu sakit. Karena saking ininya lah, saking eksklusifnya, tidak baik itu. Nabi itu, para nabi itu diutus untuk apa? Bergaul dengan masyarakat. Namun orang mengaku pengikut Nabi Muhammad dan Nabi mah gaul. Sampai Nabi mengatakan apa? Khairun nas man yukhalitun nas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia itu yang bergaul di masyarakat, wa yasbir ala adahum, dan bersabar dengan keburukan-keburukan mereka. Itu sebaik-baik manusia. Makanya khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling bermanfaat itu yang paling banyak yang baik itu yang paling banyak manfaatnya. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan bergaul. Nah, sehingga kebaikan kita itu dirasa. Nah, itu si Bu RT di kampung yang anak tinggali sekarang itu tiap hari Rabu itu nguriling narikan beas perelek. Ya, beas perelek saeutik. Pak perelek ngasih. Balik deui ka urang. Keketrok Pak, iya beas naon iya Bu? Perelek cenah nu kamari dikumpulkeun. Ternyata dari warga dan untuk warga juga. Nah, orang-orang yang betul-betul tidak punya beras, betul-betul lebih banyak dikasihnya. Wah, itu saya berpikir ini si ibu pahalana mun ikhlas gitunya sabaraha gitu. Matak ikhwan tong anggap
remeh kebaikan sekecil apapun. Antum kercing ngogo aya sireum dikerelep tulungan eta teh. Urang masuk diantep itu sireum. Cing ngado di banjur kali sireum teh. Itu urang mah. Toel. Cucumu lamun tidak membahayakan bantuan nangkarak teh hudangkeun. Gitu. Orang kan dijejaknya. Ya kecuali kalau dia memudorotkan dalam jumlah yang banyak gak apa-apa, itu kan memudorotkan. Tapi kalau misalnya kan hiji, kalau memungkinkan untuk dipicen keluar mah picen lah. Gitu. Berarti kan nempo cucungu kan nuka bayang teh sendal capit. Atau nyere gitu. Padahal bisa saja nanti anak kita diselamatkan, dilindungi Allah. Istri kita jadi soleh teh lantaran sirum nuku orang toel salamatkeun tina ieu. Orang mah tidak pernah tahu. Mun aya anak hayam kalengitan indungna teh pangneangankeun indungna. Ciak-ciak tulungan bikeun ka indungna. Itu teh pahalana besar itu teh. Coba bayangkeun mun anak urang nu kalengitan urang. Gitu. Da binatang pun sama, punya naluri. Sedih. Saya lihat video di IG itu kucing kelaparan dikasih makan, itu sampai meneteskan air mata itu. Dan hadisnya memang ada ketika Nabi masuk ke kebun itu ada unta menangis kan oleh Nabi diusapan. Kemudian Nabi mengatakan unta ini berkata kepadaku pemiliknya memperlakukannya tidak baik. Gitu orang. Nah, kuda di orang mah boga na menang duit pangmeulikeun pecut anyar. Cepretan deui. Lebaran teh pangmeulikeun pecut. Gitu nya. Ceprot gitu. Mata kayak ucing asup bere nyatu. Ya, kalau ada ikan bekas gitu, tulang hayam, tong digaras jeung tulang-tulang hayam ada. Bere ka ucing. Da rugi mere tulang mah tuh. Hanya dari tulang bisa menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Itu kebaikan-kebaikan al-muta'addi namanya yang seperti itu. Ya, kebaikan muta'addi. Bahkan ikhwan, ada ibadah-ibadah qasir yang itu menjadi rukun di dalam ibadah kita kan, seperti sholat. Ini tentu pahalanya sangat besar, bahkan dia rukun agama. Tapi pada saat-saat tertentu kita boleh membatalkan sholat itu karena menolong orang. Misalnya kita sedang sholat, aya budak ulin si sumur nyeret diantep, aduh keur sholat ya bayalah ti kecemplung oge kan. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Atau kita sholat berjamaah, ada seorang di antara mereka sakit jantung misalnya, kegelepekan, mana diantep, ngabereskeun heula sholat. Enggak bantu, batalkan sholat kita. Lihat, sampai sholat yang begitu agungnya saja, ketika kita melihat orang mau celaka, boleh dibatalkan itu. Sholat wajib, boleh. Gitu ya. Kumasap. Kamari, karena di payun, murah kalina teh kabur. Nuhun. Bapaknya tadi udang, mohon. Sabtu kan jadi kosong. Boleh kita isi, maju. Ya, itu mah salah nu belakang, itu mah. Nabi mengatakan a'dhamu khutwatin ajron, kata Nabi. Pahala yang paling besar langkah yang paling besar pahalanya adalah langkah yang dilangkahkan untuk mengisi saf yang kosong, gitu. Makanya ketika ini kosong, maju kita. Atau yang pinggirnya bergeser. Nah, ini yang kemudian kurang sosialisasi di kalangan kaum muslimin. Jadi lamun orang ngalengkah teh aneh. Gitu kan? Oh, nah salat teh leumpang gitu kan. Nah, gitu kadang-kadang. Cari sutro. Tak seperti cari sutro. Cuma memang kalau cari sutro sih kadang-kadang saya lebih berpegang kepada pendapat Syekh Utsaimin ya. Beliau mengatakan sutro itu kewajiban di awal. Adapun di tengah sholat itu tidak ada kewajiban mencari sutro. Kita menjadikan punggung orang sebagai sutro, berarti si ieuna cengkat. Ari tembok jauh, so komo di Masjid Istiqlal begini kan ya. Antum rek kumaha. Mana rek ayo kalau itu bersalat. Nah, jadi memang faktanya memang praktek sahabat gak pernah kita temukan dalilnya ya. Ada nggak sahabat yang jalani? Nggak ada. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan sutroh itu kewajiban di awal sholat. Artinya ketika kita mau sholat simpen dulu sutroh di situ gitu.
Adapun kehilangan sutroh di tengah sholat, gak usah kita cari-cari sampai berjalan seperti itu. Walaupun adalah ini ijtihad sebagian ulama, tapi memang faktanya tidak pernah ada keterangan gitu Nabi atau sahabat yang kemudian melakukan hal itu. Gitu ya. Tapi itu ada sandaran ilmunya lah. Ya, ada sandaran ilmu. Terlepas hasil ijtihadnya benar atau salah gitu. Yang pasti setiap amal harus didasarkan kepada ilmu. Kayak patah rasanya lah tuh. Ustaz, mengenai tadi bersosialisasi di lingkungan Ustaz. Mohon. Jadi semua sama alim Ustaz. Ya. Bersosialisasi, tapi kadang capek ya. Betul, tuntutan kerjanya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ada pengumuman dari masjid biasanya kerja bakti datang. Iya, ini minimal sih gak gitu, Kang. Justru kita itu sekarang karena tuntutan kerja yang begitu masif ya, dari pagi sampai sore, akhirnya kita lebih dekat dengan teman kerja ketimbang tetangga sendiri. Sok, panggil tetangga makan kadang-kadang seminggu sekali gitu. Dan tetangga pun sama, mereka pun bekerja gitu. Paling waktu-waktu kita bertemu tetangga itu hanya di masjid misalnya. Nah, manfaatkanlah di masjid itu. Kemarin saya mau pergi ke Masjid Munajat, ayat tetangga nu di Masjid Al-Ikhlas berpapasan mau liwat. Kang, ayo cuna balik itu urang ngaliwat kesempatan. Kesempatan liwat ada suara gitu, tapi kesempatan untuk berkumpul dengan mereka di masjid sambil ngobrol. Naon ada tos ngumpul mah pasti aya pi obroleun eta teh. Minimal orang memandang kita yang dikenal kan sok di ustad di lemburnya ge sok aya nyebut Mang Ustad, Kang Ustad gitu da. Sok ceramah lah gitu. Minimal kita yang dikenal ngaji teh teu antisosial gitu. Iya, jangan sampai ansos lah, antisosial. Justru ke rumah ngaji orang teh janggut panjang, calana cingkrang, istri dicadar kan, makanya loba bong na TV gitu. Antisosial, beuki curiga we. Makanya orang-orang yang melakukan ledakan-ledakan itu kalau ditanya itu kan kadang-kadang sok pendiam orangnya itu. Memang itu doktrin. Itu doktrin dari guru-gurunya itu. Cuma doktrinnya memang ekstrim kalau mereka kan masyarakat kita itu jahiliyah. Gitu, kafir. Pekerjanya togut gitu, ansaru togut semua. Nah, itu yang semakin membuat mereka itu merasa terasing lah. Dibumbui ku hadis-hadis Islam bermula asing. Ini guroba itu. the stranger gitu ya. Ya. Padahal pengertian guroba dalam hadisnya pun apa? Alladzina yuslihun. Bukan alladzina solihun, tapi alladzina yuslihuna ingda fasadinas. Orang-orang yang memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah rusak. Sing kira-kira kalau memperbaiki bergaul nggak dengan masyarakat? Ya bergaul. Itu salah satu pengertian guroba. Dalam hadis yang lain, guroba itu mereka yang menghidupkan sunnah ketika masyarakat meninggalkan sunnah. Artinya apa? Mereka memperbaiki keadaan masyarakat itu dengan menyebarkan sunnah di masyarakat itu, mensosialisasikan sunnah Nabi. Nah ya, jadi seperti itu. Jangan sampai orang memandang kita teh hanya sebatas ini saja numpang gitu di lingkungan itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lamun teu bisa milu kerja bakti minimal atau susubuhna. Saya oge da memang hese mun kerja bakti teh, tapi nih ngadamal susuguh. Resep eta teh bapak-bapak teh disuguhan teh. Beli kopi atau napi sprit, gorenganana, rotina, itu mereka sangat menghargai. Gitu. Komo lamun misalnya kita bantu dengan uang rada gede saeutik, itu teh nganuhunkeun teh gitu. Tapi bukan tujuan kita untuk dinuhunkeun, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak anti sosial, dan itu ajaran agama kita. Gitu. Aya deui patarazan, mangga. Ya. Karena di lingkungan rumah tuh ada kadang kalau sholat sebelah sama sepuh. Ya. Sepuh yang lumayan sepuh lah, udah golongannya udah sepuh usia gitu. Soalnya ketika sholat itu suka kadang-kadang kalau misalkan imam belum Allahu Akbar, dia udah mengucapkan Allahu Akbar semua sampai yang Alhamdulillah selama itu sampai akhir dia suka duluan gitu kan. Si bab itu makmum posisinya dia. Makmum. Dan nah itu apakah ada kewajiban buat
kita yang Tapi pikun enggak? Allah kalau pikun. Kalau pikun memang sudah tidak terkena hukum syariat. Kalau sudah pikun karena kembali kepada anak-anak kan. Jadi akalnya nakis. Ya seperti yang saya terangkan kemarin gitu. Tapi kalau misalnya dia itu normal karena ketidaktahuan masalah itu, ya memang kewajiban yang tahu memberitahu. Dan sebetulnya si imam itu yang lebih wajib memberitahu itu. Karena dia kan punya istilahnya dia punya wewenang di masjid itu untuk memperbaiki yang salah. Seperti khotib Jumat itu dia yang paling punya wewenang memperbaiki apa? Makmumnya itu. Nah, kadang-kadang imamnya pun tidak mengerti atau mengerti cuma tidak berani. Saya merasakan semakin tua itu keberanian semakin berkurang. Anehnya, semakin tambah ilmu sama seperti itu. Baheula ke SMA, ke ilmu saeutik, militana gitu semangatna. Ini dicarekan ku aki-aki kan? Ngabejaan aki-aki itu dicarekan, tapi gitu. Tapi iya. Nah, itulah kenapa mungkin orang-orang yang militan-militan sampai meledakkan bom itu kan orang yang iya, muda-muda kan ciri-ciri khawarij itu hudasaul asnan, muda, sufahaul ahlam, tetapi bodoh, ilmunya sedikit. Itu ciri khawarij. Gitu. Nah, tapi idealnya sebetulnya bertambah ilmu itu ya seharusnya bertambah berani menyuarakan kebenaran walaupun tetap harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Karena dakwah itu tidak boleh menumbuhkan mudarat yang lebih besar. Gitu. Kang Wiki pantun mah ya wartosan. Ngan siap-siap dikepret gitu. Sejujurnya itu tuh banyak ini banyak sepuh yang lain nggak mungkin nggak kedenger gitu. Dan sepuh yang lainnya ngerti nggak? Kalau ngerti ya sebetulnya memang mereka pun punya tanggung jawab yang sama. Terus memang kalau yang mendahului imam teh rata-rata itu memang banyak, sedangkan imam kan nggak ngelihat ke belakang. Iya, tapi ini mah kan suaranya keras ya. Ya, sayu-sayu terdengar gitu ya. Ya memang kalau imam, kalau Nabi kan bisa melihat dari balik punggungnya itu. Nabi walaupun menghadap ke sana, Nabi tahu keadaan sahabatnya di belakang itu. Sehingga kalau ada kesalahan, Nabi langsung menegur. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku itu, kata Nabi. Itu diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berarti kan kalau seperti itu, Kang, coba ngobrol sama imamnya bahwa di antara jamaah itu ada yang seperti itu gitu. Nah, ini pentingnya sebetulnya kalau suatu saat misalnya MBI mengadakan daurah imam masjid gitu. Bagus tuh kalau ngadain daurah imam-imam masjid misalnya. Gitu ya. Tapi memang harus kan sudah ada ininya, sudah ada dewan masjidnya di kita mahnya. Susah. Ada Kecan dicobi nih. kecan cobi. Kecan lembat TKN. Gitu. Nyatu mata. Guroba. Eta mah lain guroba, menggurobakan diri atau tagrib, eta mah tagrib. Tagrib mengasingkan diri. Ada saatnya kita mengasingkan diri itu, tapi nanti ketika fitnah sudah merajalela di mana kita tidak sanggup lagi membendung fitnah-fitnah itu, maka orang-orang mukmin kata Nabi, mereka akan mengasingkan diri. Gitu, sampai datangnya Allah meniupkan angin merah itu yang akan mendatangi setiap orang yang punya keimanan walaupun sebesar biji sawi, sehingga tidaklah tinggal di muka bumi ini kata Nabi kecuali syirarul khalqi, manusia-manusia terburuk. Artinya orang-orang kafir. Manusia terburuk itu orang kafir, baru kiamat. Tapi kan kapan itu terjadi wallahu a'lam. Kita masih bebas berdakwah. Saudara-saudara kita, tetangga kita pun masih sholat, mereka mengerti beragama Islam walaupun mungkin tidak sebanyak kita pengetahuannya tentang agama ini gitu. Karena memang mungkin ustadz-ustadznya pun ya atau memang saya menyaksikan sendirilah bagaimana orang-orang yang diustadkan itu saya tahu sendiri. Bukan berarti saya lebih dari mereka, tidak. Tetapi saya hanya berbicara fakta karena saya belajar gitu ya. Belajar S1, S2 dalam bidang agama gitu, sehingga sedikit banyak bisa mengukur lah gitu bagaimana ukurannya itu. Orang-orang itu beramal seringkali karena mereka menerima begitu saja dari orang tuanya dulu terus gitu.
Sampai maaf misalnya saya tidak mempermasalahkan kunut subuhnya ya, tetapi banyak yang kunut subuh itu doanya tuh ngasal gitu, nepikeun ka salah itu kaharti naon nu dibaca teh. Karena saya ngerti bahasa Arab, masalahnya kan saya bisa ini yang dibaca itu apa, jadi teka harti, nya nu ngarti bahasa Arab itu bikin kata ngarti berarti kan gitu. Nya berarti kan salah gitu eta teh. Teuing dianya level bahasa Arabnya lebih tinggi, mungkin ya saya husnuzonnya seperti itulah. Gitu. Aksennya beda tadi. Ya. Akhirnya saya tidak ikut angkat tangan. Imam Ahmad dulu ikut angkat tangan di belakang Imam Syafi'i. Menghormati guru, ijtihad gurunya gitu. Karena Imam Ahmad tahu bahwa Imam Syafi'i melakukan ini berdasarkan ijtihad yang sangat serius gitu kan, sangat berat sampai punya kesimpulan bahwa kunut subuh saja itu sunnah. Makanya beliau kunut di belakang Imam Syafi'i. Nah, saya untuk melakukan apa yang dilakukan Imam Ahmad itu sulit gitu, karena saya tahu ini kunutnya bukan hasil ijtihad gitu. Ya, tapi saya ini kan ijtihadiyah ya, gitu. Nah, makanya sekali lagi ikhwan, bahwa keberadaan kita dimanapun kita berada, coba berusaha lah sasieun sabeuneureun. Saperlu kesik, sakeprul bekatul mah orang teu kudu aya manfaatna buat lingkungan kita, minimal tetangga terdekat kita. Gitu ya. Kita punya kuah gitu. Daging naon teh? Pak, gule cing tetangga nu pangcaketna atau masak jengkol tong bau hungkul gitu nu nepi teh. Tapi jengkol lagi kudu kabagean. Antaran tetangga ge asa sering ka bumi ngirim es krim yang barudak gitu. Ketika kita baik, mereka pun baik. Kadang-kadang kita suudzon kepada satu tetangga yang siga nanti zaman duit baik. Tapi ternyata setelah kenal bager. Baheula si Willy pernah nyebut ke abdi, sugante si Chandra teh pika sebeleun cenah jelemana geus kenal mah bager kan gitu pas SMA. Gitu si Willy duka di mana ayeuna Kang. Nah, jadi kita seringkali punya prakonsepsi tentang seseorang, padahal kita belum mengenal orang itu. Setelah mengenal ternyata orangnya baik gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Boleh. Masalah ini masalah salat tarawih. Nah, ya. Jadi di dekat rumah tuh ada 2 masjid, Ustaz. Nah, ini lebih baik yang mana? Kalau masjid yang satu ini menerapkan protokol kesehatan, terus sholat 2-2-2 witir 3, tapi imamnya itu bacanya kurang bagus. Nah, di masjid yang satu lagi tidak menerapkan protokol kesehatan, sholatnya itu 4-4-3, tapi imamnya bagus-bagus gitu. Nah, ini lebih baik. Ya, ini memang. Tapi ya saya pengen mendapatkan pahala semalam suntuk itu ya sholat tarawih berjamaah, atau lebih baik dalam kondisi pandemi ini di rumah. Ini memang variabelnya rumit sekali ya. Tuh. Atau yang segala disebutan. Jadi orang teh pelik gitu. Jadi memang kadang-kadang di sini ada lebihnya, di sini ada lebihnya, di sini ada kurangnya, di sini pun ada kurangnya. Apalagi dalam kondisi misalnya daerah merah, misalnya daerah rawan, zona merah, zona hitam. Tentu kan dalam daerah rawan seperti itu yang menjaga protokol tentu lebih utama. Karena walaupun ibadah, kalau ibadah memudaratkan orang kan jadi dosa juga kan gitu nantinya. Tapi di satu sisi orang yang menerapkan protokol imamnya kararito misalnya, sulit ini ngajawabnya mah. Udah ahli ijtihad ya. Atau kieu bae antum sumping ka masjid anu imamnya bagus, karena misalnya kalau imam yang ini salah Al-Fatihah, salah 7 ayat di salah nate, kan teu sah salatna. Ya. Hitungannya kan Al-Fatihah sebagai rukun. Tapi nu ieu sorae. Nah, antum ikut yang sae tapi secara pribadi mengikuti protokol kesehatan. Misalnya. Jadi mbok batur mah diadakeun antum mah nya sendirian gitu.
Tapi bingung oge nya. Pasti teh pas salam teh narempok kabeh kitu teh. Lebih utama deui ku hasmah tante. Selangan. Tapi memang sholat tarawih itu kan tidak wajib berjamaah. Bahkan dalam kondisi seperti ini mungkin di rumah pun kadang-kadang lebih utama juga untuk menghindari apa? Mudarat. Kalau memang kondisinya betul-betul darurat. Tapi kalau tidak darurat ya lebih baik berjamaah karena jumhur ulama memandang bahwa sholat berjamaah tarawih pahalanya lebih besar dianggap semalam suntuk itu dengan dalil itu kan. Walaupun saya kadang-kadang suka sendiri juga tujuannya untuk memurojaah hafalan. Karena seringkali para rondok gitu 10 menit beres, 10 menit beres. Sedangkan malam masih panjang. Nah kalau sholat sendiri kan lumayan bisa murojaah surat Al-Baqarah misalnya kan. Bisa berapa halaman itu. Gitu. Jadi silakan itu mah pilihan lah, tidak mesti menjadi pertentangan karena memang sholatnya sendiri sifatnya apa? Sunnah. Sebetulnya memang seharusnya yang bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak yang berhak. Orang yang bacaannya jelek tidak berhak dia menjadi imam. Gitu, memang dia tidak berhak sama sekali. Hanya mengandalkan tua misalnya. Dak tua kolot ke kudu jeung elmuna. Jadi tongan saukur kolot kasurungku umur. Orang Sunda mah gitu. Kolot teh bener-bener kolot we ilmu nabisan. Ari di zaman Nabi mah memang semakin tua itu memang semakin berilmu kebanyakan. Bahkan terkadang ada satu kasus di mana ketika itu menjadi imam anak usia 6 tahun. Karena memang beliau yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling bagus bacaannya. Jadi nggak apa-apa, ngan ulah pipaseaeun tungtungna gitu. Bisi beres salat kerelut. Nah, itu lebih mudarat lagi. Kalau seperti itu. Ya. Kayaknya pasti. Ya pasti. Memang ada kriteria. Ada kriteria usia, tapi kan Nabi menempatkan paling akhir kriteria usia itu kan dari hafalan Quran, sunnah, hijrah, kan gitu. Nah setelah hijrah, maka siapa yang paling tua usianya? Ada di orang mah seringkali loncat langsung usia, ya. Pokoknya mah nu waosna pangseepna eta nu jadi imam. Ya. Bacaan Al-Fatihah pang teu jelasna tungtungna teh da waosna ge tos teu aya. Magerenyem. Nah, itu yang kemudian tidak layak. Gitu ya. Nah, itu pentingnya Kang akan berdakwah di masyarakat teh. Cuma kadang-kadang dilema kontraktor seperti anak gitu ya, yang rumahnya pindah-pindah siga gitu teh. Seringkali merasa kesulitan di dalam menyesuaikan diri gitu. Lamun di lembur nyali ramah kan tes apal orang tanya. Cuma karena sulit nyari rumah kontrakan di lembur sendiri, ngontrak di lembur batur mau iya deui gitu. Kadang-kadang mentah lagi muamalah kita itu. Pindah deui ka dieu mentah lagi ya itu sulitnya seperti itu. Tapi ya minimal lah. Tapi untuk yang sekarang alhamdulillah teman-teman di masjid dekat kontrakan itu welcome mereka orang-orangnya itu gitu, sehingga namun ayana naon teh sok mempersilahkan jadi imam gitu, memberi jadwal khutbah, dulu mah jadwal kajian. Cuma semenjak DKM-nya sekarang diganti sama yang baru, memang rada sepertinya kental yang sekarang itu, kental gitu, dan mungkin dia tahu latar belakang saya sok di Asidik, dan Asidik mah terkenalnya persis di baheula gitu. Nah, jadi sedikit dikurangi peran saya sekarang di situ gitu ya tenan lah. Nah, makanya kenapa saya minta kepada Al itu untuk ada nasi Jumat, itu nasi berkah Jumat yang melihat teh tadi nama. Tapi sampai sekarang belum saja karena masaknya itu selalu terlambat. Gitu teh nasi Jumat teh. Nasi nanti teh kebaikan nanti teh aya nasi. Tebar nasi. Namun misalnya di MBI aya teh tebar nasi kangge Jumat gitu. Abdi hoyong gitu teh, tapi sumpingna jam 11 mun tiasa mah. Nya. Tapi nya digilir gitu teh. Teh sabios dan teh abdi euy nyungkeun. Nya abdi teh ka Al teh kieu, Al cek abdi teh kan aya 2 masjid ceket rorompok teh. Hoyong sasi ieu masjid ieu misalna.
Teras engke sasi engke deui mesin nu mana gitu teh abdi teh. Pami misalnya tiasa ti itu dia kan bisa sabaraha mesin kan tiasa janten ngan abdi hoyong cek abdi teh tabu 11 gitu tos siap margi pami ieu tabu 11 nembe ka Abu Dapin atuh. Di Abu Dapin ka abdi wae kan macet eta teh. Tah acan abdi sok aya jadwal khutbah oge gitu. Mata abdi teh tipayun teh ka DKM teh ieu deui. Enggak, siap eta mah. Nya pami aya mah gitu. Misalnya kumpulkeun di bumi abdi ke abdi kerjasama sareng DKM na bagikeun janten beres Jumatan teh langsung nyandak. Ayo ti payun nanti aja ya habis Jumat pugu jang di Jumatan jeung anak teh. Habis Jumat mah geus ari ka ieu atuh teu araya. Nah, berikutnya saya memberikan judul Naf'un Nasi min Sifatil Anbiya wa Rusul. Bahwa memberi manfaat itu bagian dari sifat para nabi dan rasul. Ya. Kamarana si akang nu di dieu duaan? Sangu? Oh, alhamdulillah. Saya tikan kieu mah kabagian obat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya tik ya. Jadi memberi manfaat itu bagian dari sifat nabi dan rasul. Seperti tadi, tidak ada nabi dan rasul yang kemudian egois, itu nggak ada. Dalamun mau egois karena dia sudah dijamin masuk surga bisa. Tapi kan itu di luar koridor, di luar protokol itu. Allah menetapkan aturan, regulasi, protokol buat para nabi itu harus menjadi manfaat untuk banyak manusia. Maka sebuah pengkhianatan bagi seorang nabi kalau kemudian mereka tidak menunaikan hal tersebut. Dan itu sebuah hal yang tidak mungkin. Makanya salah satu sifat nabi itu amanah. Amanahnya apa? Menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Pasti. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Makanya konsepnya kalau ada satu ibadah zaman sekarang yang tidak dilakukan di zaman nabi, itu sudah menganggap nabi berkhianat dengan amanah itu. Karena kan kalau misalnya ini sebuah kebenaran tapi tidak ada di zaman nabi, kan ada kemungkinan kita menuduh nabi menyembunyikan kebenaran itu. Padahal Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Gitu. Sehingga tidak ada lagi yang disembunyikan. Makanya sangat besar kelirunya Jalaluddin Rahmat ketika menulis buku Misteri Wasiat Nabi. Dengan asumsi bahwa ada satu wasiat yang ketika itu tidak tersampaikan. Gitu kan ya, kepada para sahabat. Gitu. Itu sebuah kekeliruan besar. Nah, Syekh mengatakan inan naf'al muta'addi, sesungguhnya manfaat muta'addi itu yang dirasakan oleh banyak orang, huwa tariqul anbiya wa rasul, adalah jalan hidup para nabi dan rasul. Wa wazifatu man salaka sabilahum, dan tugas orang-orang yang meniti jalan mereka, yaitu sahabat yang kita kenal dengan salafus saleh itu. Kalau antum mendaku diri sebagai salafi, tah kudu siga kitu. Kudu loba manfaatna salafi mah. Yang punya ilmu, manfaatlah dengan ilmunya. Yang tidak punya ilmu tapi punya harta, manfaatlah dengan hartanya. Yang ilmu teboga, harta teboga, tapi punya ide misalnya, manfaatlah dengan idenya. Ide gitu boga tenaga, manfaatlah dengan tenaganya. Apa yang kita berikan untuk agama dan umat ini tidak akan pernah Allah sia-siakan. Pasti sedikit pun ada balasannya. Bahkan yang sedikit itu menjadi banyak. Karena balasan Allah itu lebih besar dari kebaikan yang kita lakukan. Tapi balasan hukuman Allah itu seimbang dengan keburukan yang kita lakukan. Adilna Allah mah kitu. Lamun kebaikan dilipat gandakeun, lamun keburukan mah sakitu we balasanana oge. Matak sakumaha teu nyaahna Allah ka urang. Gitu. Karena Allah tahu bahwa kita pasti banyak dosa. Coba lamun dosa kita dilipat kenakan 700 kali misalnya ciga kebaikan, wah geus 1000 atuh orang. Pejet.
Geus eueuh harepan pokona malah. Mun siga kitu. Nah, jadi menjadi wazifatu man salaka sabilahum waqtafa asarahum. Nah, iktafa asar kalau mun tadi mah man salaka sabilahum mungkin lebih kepada sahabat, waqtafa asarahum itu ulama-ulama setelah mereka. Jadi semua ulama ahlus sunnah itu memberikan manfaat untuk manusia. Fahum anfa'un nasi linnas. Mereka adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Wahum alladzina yahduna nasa ilallah ta'ala. Mereka orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia menuju Allah. Wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ila nuri biidni. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzalika bidakwatihim ila tauhidih, yaitu dengan dakwah tauhid. Alladzi la azza wa la sa'ada fid dunya wal akhirah illa bihi, yang tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan kecuali dengannya. Jadi sebesar-besar manfaat yang kita berikan kepada manusia itu adalah dakwah ketauhidan. Antum ini catat, ya. Jadi dakwah tauhid itu manfaatnya lebih besar daripada sekedar harta. Gitu. Aduh, alhamdulillah tersumping ya. Coba perhatikan kepada kisah Nabi Yusuf, gitu. Di situ dalam Yusuf ayat 55, salah satu contoh ketika Yusuf berkata kepada raja, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan bumi. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku ini maha terpercaya dan maha berilmu. Maka dengan posisi yang diberikan kepada Yusuf ketika itu, Yusuf bisa memberikan solusi kepada raja ketika menghadapi peristiwa apa itu? Kekeringan yang sangat apa? Panjang. Sabaraha tahun cenah keringna teh? 7 tahun. Coba antum kekeringan 7 tahun. Wah, satu. Tapi dengan kecerdasan Yusuf ketika itu beliau bisa. Nanti engke cenah lamun panen tong dituang sadayana. Sebagian simpan, sebagian tuang. Untuk apa? Karena nanti setelah panen ini akan terjadi kemarau panjang, maka yang disimpan itu yang akan memberikan manfaat. Dengan amanat yang diberikan kepadanya, beliau dengan izin Allah bisa menyelamatkan berapa ribu manusia ketika itu dari kekeringan yang begitu panjang. Kemudian bagaimana Musa misalnya memberikan manfaat sampai urusan air saja kepada 2 orang perempuan itu ya. Ketika ada dua orang perempuan mau mengisi ember dengan air, kesulitan oleh banyak orang, maka kemudian Musa alaihi salam membantu kedua wanita tersebut sampai akhirnya dinikahkan dengan salah satu di antara kedua wanita itu. Artinya apa, ikhwan? Kebaikan kita itu jangankan di akhirat, di dunia saja sudah Allah balas. Gitu. Mata kelamun antum misalnya hayang punya istri siga gitu, sok teangan saha nu keur butuh, terus ngadoa ka Allah mun jomblo wae di aya jomblo eta sigana kurang nulungan batur itu. Ya Nabi Musa nulungan batur langsung ditikahkeun ya gitu ya, gercep. Nah, ini antum coba perhatikan sifat Nabi sebelum diutus jadi Rasul ini. Kan suatu hari Nabi itu pulang menemui siapa istrinya itu? Khadijah alaiha radhiyallahu anha. Itu dalam keadaan takut. Karena bertemu dengan Jibril 2 kali. Di Gua Hira nuju nyalira ditangkep atuh. Coba antum bayangkeun nuju nyalira, ujug-ujug aya nu nangkep ti pengker. Aduh ngadeg-degna eta.
Ini orang motong boroni ditangkep di pangker ngalangkung nyalira aya nu ngaliwat ngalemat gitu kan geus gebeg gitu. Naon ya? Padahal kan bawa naon gitu nya. Di tengah jalan bertemu lagi dengan Jibril dalam keadaan yang begitu besar gitu. Sampai sayapnya menutup ufuk. Pulang ke rumah minta diselimuti oleh Khadijah. Kemudian cerita. Apa yang dikatakan Khadijah kepada Nabi ketika itu? Kala, demi Allah. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Kenapa? Engkau orang yang senang menyambung silaturahim, menanggung kesulitan orang lain, membantu orang yang kehilangan, menghormati tamu, dan selalu membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini sifat Nabi jauh-jauh hari sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Gitu. Makanya antum jangan salah dengan jargon dakwah tauhid kemudian antum tidak mau belajar akhlak dan adab. Nabi mah kenapa orang mau menerima dakwah beliau? Lantaran salah satu kuncinya akhlakna baik. Nabi itu sebelum jadi nabi sudah punya gelar Al-Amin. Saha nu masihan gelarna? Orang kafir eta teh. Makanya orang kafir itu ketika menolak Nabi itu murni menolak dakwah Nabi, bukan menolak akhlak Nabi. Sehingga Allah berfirman, fa innahum la yukadzibunaka. Mereka itu tidak mendustakanmu. Walakinaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Orang-orang zalim itu menolak ayat-ayat Allah. Nah, lamun aya batur nolak dakwah urang, nolak kunaon gitu. Kudu puguh heula ieu teh tong langsung bah lagi Nabi ditolak. Nya Nabi mah ditolak teh murni karena konsep dakwah yang disodorkan. Tuhan yang begitu banyak oleh Nabi dijadikan satu saja. Aneh mereka. Nah, lamun batur nolak orang kunaon? Apakah betul menolak dakwah tauhid kita atau menolak cara kita di dalam berdakwah? Ya, jangan-jangan batur nolak orang teh tapi ka sebeleun urangna. Gitu. Seetik-seetik nyarekan, ngambek, ngamusuhan. Gitu, tidak mau bergaul, antisosial, sehingga orang teh nah cenah ustaz teh bet kieu ongko dakwah tauhid tapi antisosial. Nabi mah teh antisosial, Nabi mah. Nabi itu bermuamalah, menyebarkan dakwah di antara mereka. Sampai orang-orang kafir itu kalau mau pergi itu nitipkeun barang tadi Nabi. Udah percaya Nabi mah tara khianat. Nah, dan ini Khadijah jelas mensifati bagaimana Nabi itu menyambung silaturahim, membantu orang yang kesulitan, menanggung beban orang lain. Gitu. Itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan GR kalau orang menolak dakwah kita seolah-olah kita ditolak dalam posisi seperti Nabi dulu. Gitu ya, introspeksi dulu. Jangan-jangan karena kitanya yang pika sebelum gitu sehingga orang tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan. Begening ari dibugikeun aku batur mah bet ditarima. Gitu nya. Seringkali ada orang yang kemudian orang mah mau ngaji kasih ustad ieu mah hayangna kasih ieu padahal yang diajarkan sama. Ternyata karena akhlak ustadznya yang berbeda. Gitu, yang satu mah akhlaknya mulia, yang satu mah pika sebelum. Nah, mata antum ikhwan coba introspeksi. Dulu Nabi mengajak kafir, orang mah ngajak muslim. Mana yang lebih berat? Dakwah orang, dakwah Nabi. Dakwah Nabi lebih berat atuh. Yang diajak orang kafir, murni orang kafir. Orang mah hanya meyakinkan orang yang sudah Islam. Itu untuk kembali belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya itu. Nabi mah benar-benar kafir nu diajakna. Artinya dakwah Nabi itu lebih berat tantangannya ketimbang kita hari ini. Tapi Nabi bisa sukses. Hanya dalam jangka waktu 23 tahun selesai. Islam itu tersampaikan kepada sampai Nabi menciptakan satu generasi yang kata Nabi khairul qurun, generasi terbaik dan tidak akan pernah terulang lagi. Gitu ya. Hanya ketika itu saja. Pahlawannya semua berkumpul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sok di mana? Aya pemimpin bisa gitu. Gitu. Itu hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di situ dulu kajian kita hari ini.
karena makanan sudah disediakan, tinggal menunggu adzan insyaallah. Oh, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Terkait statement kita itu bahwa kita itu harus puasa sesuai hari lahir kita. Contohnya seperti Nabi, hari lahir Nabi kan Senin Ustaz, makanya Nabi puasa Senin katanya. Ya. Bagaimana menanggapi statement kayak gitu? Hari Kemisna? Ya, iya. Kemudian Nabi mengatakan hari Senin. Jadi hari Senin itu Nabi dilahirkan. Itu bukan berarti kemudian kita harus mensaumi hari lahir kita. Karena sahabat pun punya hari lahirnya masing-masing. Tapi kemudian sahabat tidak mensaumi atau mempuasai hari lahirnya masing-masing. Gitu kan ya? Andai kata betul hari Senin itu terkait dengan hari lahirnya Nabi, maka itu khususiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena buktinya sahabat pun tidak ada yang melakukan hal yang sama. Gitu. Makanya Nabi pun saum kan bukan Senin saja, tapi Kamisnya pun Nabi Senin. Nabi saum gitu. Jadi seperti itu. Itu istinbat yang tidak berdasar lah. Mungkin dia ingin berijtihad gitu ya, mengambil satu kesimpulan hukum dengan dalil itu, tapi kemudian kok sahabat yang sehari-hari dengan Nabi tidak ada yang beristinbat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa istinbatnya salah, karena tidak mungkin ada kebenaran yang terluput dari sahabat Nabi. Kalau ada kebenaran terluput dari sahabat Nabi, sama dengan kita mengatakan mereka berijma dalam kesalahan, gitu ya, berijma dalam kesesatan. Padahal Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berijma di dalam kesesatan, kata Nabi. Cekapnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.